Semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku akan kembali membagikan tentang budgeting. Tapi budgeting tentang apa? Jadi di sini aku akan membagikan tentang budgeting, cara mengelola pendapatan tidak tentu atau tidak tetap. Jadi ada kan di sini yang kerjanya sebagai freelance ataupun kerjanya yang gajiannya atau bayarannya itu per hari ataupun tidak tentu, tergantung kerja yang kita kerjakan. Nah, di sini aku akan membagikan gimana sih cara bikin budgeting untuk orang yang mempunyai penghasilan tidak tetap. Bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai akhir ya, dan jangan di skip. Bagi orang-orang yang memiliki penghasilan tidak tetap, mengatur keuangan adalah hal yang terbilang sulit dilakukan, sebab penghasilan yang tidak menentu ini kerap membuat banyak pekerja semacam ini sulit menyeimbangkan gaya hidup dan rencana di masa depan. Di satu sisi, saat penghasilannya cukup banyak, maka akan terasa segala kebutuhan terpenuhi. Sedangkan saat penghasilan pas-pasan, maka banyak kebutuhan yang pada akhirnya tidak bisa direalisasikan. Walaupun terbilang lebih sulit jika dibandingkan dengan orang berpenghasilan tetap, nyatanya ini tetap bisa dilakukan loh. Nah, supaya kalian tetap bisa mewujudkan impian keuangan di masa depan dengan kondisi penghasilan yang tidak tetap, kamu bisa menerapkan tips dari aku ya. Tips yang pertama yaitu kalian harus tahu berapa rata-rata penghasilan harian kalian. Meski tidak tetap, pastinya kalian tuh tetap bisa menentukan patokan penghasilan rata-rata per hari. Caranya adalah dengan memilih nominal penghasilan terkecil yang biasa didapat per hari ya. Misalnya suatu contoh, penghasilan harian kalian itu sekitar 100 sampai dengan 150 ribu, maka pilihlah nominal 100 ribu. Jadi ketika kalian memperoleh penghasilan lebih dari 100 ribu, misalnya 150 dan ataupun lebih, sisanya nanti bisa digunakan untuk menabung ataupun untuk dana darurat. Yang perlu diingat adalah kalian tuh bukan pegawai yang selalu gajian setiap awal bulan. Sebagai seseorang yang pendapatannya tidak tetap, kalian harus menghilangkan pola pikir tanggal muda ataupun tanggal tua. Nah, ketika proyek kalian ataupun pekerjaan kalian sedang banjir pesanan atau dagangan kalian laris, pastinya selalu ada pemikiran untuk berfoya-foya dan mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya. Hal ini tentu boleh saja, namun cukup sekali saja dilakukan. Maka dari itu, jika finansial kalian ingin tetap sehat, tetap berpegang pada budgeting yang telah dilakukan. Nah, jika uang sisa banyak karena pendapatan bulan itu meningkat, maka sisihkan beberapa persen untuk dana darurat jika nanti proyek atau daganganmu sedang sepi. Maka dari itu pilih nominal yang paling kecil ya, untuk jaga-jaga aja. Kemudian tips yang kedua adalah bikin budgeting. Nah, aturlah budget kalian mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Bikin budgeting ini bertujuan agar semua keputusan keuangan kalian bisa terencana dengan baik. Maka dari itu, lakukan budgeting ini dengan sungguh-sungguh. Meski kesannya terlihat simpel, namun pada kenyataannya banyak yang masih kesulitan dalam mengatur budget keuangan ini. Dalam mengatur budget ini, jangan fokus saja pada pengeluaran. Jangan lupa untuk menyisihkan tabungan. Nah, di sini aku kasih contoh ya dengan penghasilan 100 ribu per hari tadi. Jadi di sini kita bikin budgetin per hari karena uang gaji kita yang kita terima itu per hari. Nah, untuk 100 ribu kita bagi dengan beberapa
alokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keperluan kalian ya. Kalau aku di sini kewajiban aku sisihkan 50% dari gaji. Kemudian keinginan aku sisihkan 30% dari gaji. Nabung aku sisihkan 10% dari gaji, sedekah 5%, dan dana darurat 5%. Untuk metode pembagiannya dan juga pos-pos alokasinya itu tergantung kalian ya. Jadi kebutuhan kalian apa aja, jadi kalian catat dulu. Kemudian yang terpenting apa, jangan lupa utamakan kewajiban dulu. Nah baru kalian atur pos-posnya berapa persen. Kalian juga bisa mencontoh dengan caraku seperti ini. Jika teman-teman memiliki metode sendiri, sah-sah saja ya, asalkan tidak melupakan tabungan. Karena inti dari mengatur keuangan adalah mencapai kebebasan finansial di masa yang akan datang. Jadi tanpa tabungan mustahil hal tersebut akan tercapai. Kemudian contohnya apabila dirupiahkan, ini contoh yang 100.000 tadi kewajibannya 50%. Jadi kita ketika menerima gaji itu satu hari kan 100.000 tadi contohnya, itu langsung kita sisihkan 50%, yaitu adalah 50.000 untuk kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu adalah keinginan sebesar 30% atau setara dengan 30.000. Selanjutnya yaitu nabung 10%, yaitu adalah 10.000. Kemudian dana darurat dan juga sedekah tadi sama-sama 5%, jadi langsung disisihkan sebesar 5.000 ya. Kita balik ke kewajiban tadi ya. Kalau kewajiban kan aku nyisihin 50.000 per hari. Nah itu aku bagi-bagi lagi. Jadi kalau seumpama kewajiban itu kan meliputi makan, pokoknya intinya sesuatu yang wajib kita keluarkan setiap bulan. Jadi di sini aku bagi lagi dari 50.000 tadi menjadi 40% dan juga 10%. 40% ini untuk kebutuhan sehari-hari, contoh untuk belanja bulanan, untuk makan, dan 10%-nya apabila kalian punya hutang, cicilan, ataupun untuk arisan. Nah jadi bisa kita bagi, jadi tetap kewajiban itu kan harus kayak hutang kan harus dibandingkan tiap bulan. Jadi kita ambil dari dana kewajiban itu tadi. Kemudian yang kedua adalah keinginan sebesar 30.000, itu aku bagi lagi menjadi dua, yaitu 50% dan 50%. Nah contoh ya, kalau kalian punya cicilan motor yang harus lunas dalam 3 tahun, nah menurut aku kalian mending uang keinginan ini kalian bagi dua, 50% untuk keinginan kalian, 50% untuk nambah bayar cicilan tadi. Jadi kalian gak akan kerasa nanti kalau utang motor itu udah lunas, kalian bisa pakai uang keinginan nanti untuk hal yang lain, bisa kalian pakai hal lain lagi. Itu tips dari aku agar uang kalian lebih maksimal walaupun penghasilan kalian tuh cuma 100.000 per hari. Nah untuk selanjutnya, tips selanjutnya yaitu apabila ada penghasilan lebih, kalian sisihkan untuk dana darurat dan juga untuk tabungan. Contoh tadi kan penghasilan kalian kan tidak pasti, sehari itu antara 100.000 sampai 150.000. Nah apabila menerima 100.000, kalian bikin budgeting nomor 2 yang udah aku contohin tadi. Apabila kalian dapat hari ini 150 bahkan lebih, kalian bagi dua, yang 50% untuk tabungan, kemudian yang 50% untuk dana darurat. Nah menambah dana darurat dan juga tabungan ini penting banget loh. Karena apa? Karena kalau sewaktu-waktu orderan kalian sepi ataupun penghasilan kalian tuh sepi, kalian bisa memakai dana darurat ini. Maka dari itu jangan sampai dana darurat ini dipakai kalau kalian benar-benar tidak kepepet. Maka dari itu walaupun penghasilan kalian kecil, kalian juga harus tetap menabung. Karena kalau penghasilan kita tidak tetap, apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, kita tuh udah punya dana cadangan gitu loh.
Jadi kita nggak akan susah apabila amit-amit ada sesuatu di kedepannya. Maka dari itu perlu adanya budgeting ini. Walaupun penghasilannya sedikit, kita tetap bisa kok mengalokasikannya. Kita harus cermat-cermat dalam mengelola keuangan ini. Kenapa aku menyarankan tabungan bukan investasi? Karena sebelum kalian berinvestasi, saran aku mendingan kalian lunasi dulu hutang-hutang atau cicilan yang kalian punya. Karena apa? Boleh sih kalau kalian punya cicilan ataupun hutang, tapi kalian ingin berinvestasi dengan catatan penghasilan kalian tuh banyak. Jadi kalau penghasilan kalian per bulan di atas 5 juta itu boleh kalian punya cicilan, kalian tetap berinvestasi karena itu 5 juta itu termasuk banyak. Tapi karena di sini kita bikinnya low budget, jadi kalau menurut aku dahulukan cicilannya kalian dulu, tapi kalian harus tetap punya tabungan. Baru setelah itu kalau cicilan atau hutang kalian udah agak menurun, kalian bisa alokasikan untuk berinvestasi. Nah, itu ya caranya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah lakukan perbandingan harga setiap toko. Maaf ya, itu di situ aku salah tulis. Sebenarnya harga bukan hari. Mungkin aku tadi enggak ngecek. Jadi sebenarnya adalah lakukan perbandingan harga tiap toko. Jadi di toko kalian itu ada banyak sekali. Kalian bisa memilih kalian mau belanja di mana. Kalian mau belanja di supermarket, kalian mau belanja di toko kelontong, ataupun kalian mau belanja di pasar. Itu terserah kalian. Tapi dengan catatan kalian harus tetap memilih mana harga yang paling murah. Karena itu kalau bermanfaat banget. Beda 500 itu kayak lumayan banget gitu loh, apalagi kalau kalian belanjanya banyak. Aku saranin kalian melakukan survei harga dulu. Nah, ini tuh skill emak-emak banget. Aku bisa bilang kayak gitu karena emak-emak tuh jago banget dalam 2 skill, yaitu tawar menawar dan cari barang yang paling murah. Nah, selanjutnya yaitu adalah cari potongan harga atau diskon. Contoh nih ya, kalian kan biasanya belanja di toko A tuh dengan harga segini. Nah, ternyata tuh di minimarket ataupun aku sebut aja Indomaret ataupun Alfamart itu sedang ada potongan harga. Nah, kalian bisa beli di situ. Contoh kayak minyak kemarin itu di pasar itu masih mahal. Nah, ternyata Indomaret ataupun Alfamart udah ada subsidi harga. Nah, jadi kalian tuh bisa belinya di situ. Itu suatu contoh. Kalau harga normal kalian dibeli di toko yang kalian beli aja. Tapi kalau lagi ada promo, kalian harus manfaatkan promo tersebut. Promo ini sangat bermanfaat banget loh. Karena apa? Karena biasanya itu kayak supermarket ataupun Indomaret, Alfamart itu melakukan promo itu banyak. Jadi bedanya tuh kadang bisa sampai 2.000 sampai 3.000, apalagi kalau mau mendekati expired. Kalau menurut aku loh ya, itu tuh dia melakukan potongan harga banyak banget. Kadang beli 2 gratis 1. Nah, itu lumayan kan kalau kalian beli 2 itu gratis 1, itu kan kalian udah menghemat banyak banget. Nah, maka dari itu pentingnya kalian survei tuh ya seperti ini. Tapi terkadang tuh kalau ibu-ibu ya, kalau aku lihat di sekeliling aku, ibu-ibu tuh kayak saling tahu promo-promo tuh dari mulut ke mulut. Jadi kayak di sana ada toko yang lagi promo gitu, biasanya kita tahunya dari situ. Nah, makanya kalian harus pintar-pintar dalam mencari potongan harga. Dan yang selanjutnya, yang keenam, yaitu prioritaskan kebutuhan atau kewajiban bukan keinginan. Kalian harus tahu kewajiban kalian dulu, seperti aku tadi sebutin di atas. Kewajiban kalian itu apa aja. Kalau kalian punya hutang, keinginannya ditunda aja dulu. Jadi lunasi aja hutang-hutang kalian, baru kalian nabung untuk keinginan. Dan yang terakhir yaitu adalah lakukan dengan disiplin. Nah, jadi percuma aja kalau kalian melakukan budgeting ini tapi kalian nggak melakukan dengan disiplin. Kalau kalian semangat cuman seminggu pertama, itu percuma. Karena apa? Karena nanti seminggu selanjutnya keuangan kalian akan berantakan dan kalian tuh udah nggak bisa bayar cicilan, kalian nggak bisa nabung, kalian nggak bisa siapin dana darurat. Jadi percuma. Dan saran aku,
hindari dulu kalian ingin hasrat belanja ataupun apa, itu dihindari dulu aja selama kalian masih punya cicilan. Jadi lakukan ini dengan disiplin dari awal sampai tanamkan, sampai berumah tangga dan sampai tua. Karena apa? Budgeting ini nggak ada minusnya, kalian tetap ada plusnya. Walaupun penghasilan kalian sedikit itu nggak jadi masalah. Oke, sekiranya itu dulu tips video budgeting dari aku. Ingat ya teman-teman, kalau kalian ingin bebas finansial, kalian harus bisa mengelola uang kalian dengan baik. Kalian cukup simpel bikin metode 50 30 20, ataupun kalau kalian belum bisa, kalian bikin metode 80 20, karena banyak sekali metode yang bisa kita terapkan. Oke, terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video aku bermanfaat. Karena berbagi itu indah loh, kalian bisa berbagi ke teman-teman kalian yang masih kesulitan dalam mengelola uangnya. Jadi selain kalian dapat manfaatnya, kalian juga dapat pahalanya loh. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kalau kalian masih ada yang bingung, kalian bisa komen di bawah ya. See you next video teman-teman. Bye bye.